Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Sejarah Indonesia, kelas 12 IPS 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik masa Orde Baru. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Dari absen 1 ada Ahmad Najwan, absen 2 ada Ahmad Sarka, absen 3 ada saya sendiri Aisyah Salsabila, absen 4 Amanda Eka Lestari, dan yang terakhir absen 5 Ariel Wahidia Pratama. Oke, kita masuk ke awal pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang dari masa Orde Baru. Pasti kalian masih bingung kan, apa sih Orde Baru? Terus kenapa bisa terjadinya Orde Baru? Apa aja yang terjadi di Orde Baru? Terus siapa yang menjabat di Orde Baru? Jadi kita bakal kupas sama-sama apa aja yang terjadi di Orde Baru semuanya. Yang pertama, Orde Baru itu juga dikenal sebagai sebutan Orba adalah tatanan pemerintah dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto dengan rentang waktu kekuasaan pemerintah Orde Baru berlangsung selama 32 tahun. Diawali dengan surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Melalui TAP MPRR nomor 33/MPRS/1967, masa Orde Baru yang diperintah Presiden Soeharto mulai memimpin negara. Di masa pemerintahannya, Soeharto melakukan koreksi yang membuat penerapan Pancasila semakin kuat. Jadi, Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Orde ini lahir setelah terjadinya tragedi nasional pada tahun 1965. Kenapa Presiden Soeharto bisa menjabat selama 32 tahun? Dan kenapa juga Orde Baru dapat bertahan selama itu? Karena Orde Baru mampu menciptakan dan memelihara stabilitas sosial politik dengan mewujudkan pembangunan nasional yang dirancang secara bertahap dan berkesinambungan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA. Pada masa transisi 1966 sampai 1967, lahirnya pemerintahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Setelah penumpasan G30 SPKI, pemerintah belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik dan membuat situasi politik tidak stabil. Tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang dinamakan KAMI, dengan anggota lain terdiri dari HMI, PMKRI, PMII, dan GMNI. Pemimpin kami berbentuk presidium dengan Ketua Umum Zamroni atau PMII. Selanjutnya adalah aksi-aksi Tritura. Pada 1960-an, Indonesia mengalami gejolak yang salah satunya dikarenakan Presiden Soekarno memposisikan Indonesia berlawanan dengan negara-negara barat. Sikap anti-neokolonialisme dan neo-imperialisme menyebabkan Indonesia kehilangan dukungan politik maupun ekonomi dari luar negeri. Indonesia kemudian mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada harga yang membumbung tinggi. Puncak krisis terjadi pada 1965 ketika peristiwa G30S meletus dan PKI yang dekat dengan Soekarno dituduh bertanggung jawab atas terbunuhnya 6 jenderal TNI dan 1 perwira. Situasi politik Indonesia pun semakin kacau karena muncul sentimen anti-PKI dan anti-Soekarno. Kemudian, pada 1966, rakyat dan mahasiswa menggelar demokrasi guna memprotes Soekarno yang tidak banyak berbuat saat itu. Karena pengunjuk rasa menuntut 3 hal yang kemudian dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Isi dari Tritura adalah sebagai berikut.
1. Pembubaran PKI. 2. Pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur yang terlibat G30S PKI. Dan yang ketiga, penurunan harga. Dampaknya, pada 11 Maret 1966, mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara secara besar-besaran. Bahkan unjuk rasa ini dapat dukungan dari Angkatan Darat. Presiden Soekarno akhirnya memberikan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Selanjutnya ada Surat Perintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengepesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Belum lama Presiden berpidato. Dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan Pangdam 5 Jaya Amir Mahmud yang hadir waktu itu bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam 1 Dr. Subandrio dan Waperdam 3 Dr. Chairul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam 2 Dr. Jelaimena yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Pada saat di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden. Dengan kesimpulan, ketiga perwira tinggi bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Super Semar. Super Semar itu sendiri berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Singkatan dari Super Semar juga merupakan plesetan dari Semar, tokoh mistik dan sakti yang sering muncul dalam mitologi Jawa, termasuk dalam pertunjukan wayang. Pemanggilan Semar mungkin dimaksudkan untuk membantu memanfaatkan mitologi Jawa untuk memberikan dukungan terhadap legitimasi Soeharto selama periode transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Dengan begitu, ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar. Di antaranya, 1. Situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. 2. Mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30S PKI. 3. Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan 4. Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Pengertian dualisme. Pemimpin nasional adalah kondisi di mana ada dua orang pemimpin dengan kewenangan yang sama yang memimpin suatu organisasi. Akibat akan ada perbedaan antara masing-masing pemimpin. Latar belakang dualisme kepemimpinan nasional di awal 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena 30S dan perekonomian yang memburuk. Puncak pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara, menteri
atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka pada 11 Maret 1906 sore di Istana Bogor, Soekarno mendatangi surat perintah untuk mengatasi keadaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ditandai dengan diadakannya sidang istimewa pada 12 Maret 1967 yang menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto ditetapkan sebagai presiden secara utuh. Kemudian, pemerintah masa Orde Baru mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik ekonomi yang sebelumnya sudah diadakan, seperti stabilitas politik keamanan, stabilitas ekonomi, dan melaksanakan pemilu. Pemerintah masa Orde Baru merasa banyak terjadi penyimpangan yang seperti memihak blok komunis pada masa lalu. Kemudian pemerintah masa Orde Baru melakukan rehabilitasi dan stabilisasi Polkam sebagai upaya politik keamanan untuk pembangunan kesejahteraan Republik Indonesia yang lebih baik. Pemerintah masa Orde Baru juga membentuk lembaga stabilisasi seperti Komkamtib, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Pemerintah masa Orde Baru berupaya mengembalikan Indonesia kepada politik bebas aktif dan berupaya melakukan pemulihan hubungan diplomatik kepada negara-negara yang sebelumnya sempat bersitegang dengan Indonesia, salah satunya adalah Malaysia. Indonesia juga kembali bergabung ke dalam PBB dan ikut serta dalam pembentukan ASEAN. Sebagai langkah pertama dalam melakukan stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan, dibentuklah Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Lalu dibuatlah Pancakrida Kabinet Pembangunan yang isinya bisa kalian lihat sendiri di layar handphone kalian masing-masing. Pemerintah kemudian melakukan pelemahan atau eliminasi kekuatan yang berpotensi mengganggu kestabilan politik nantinya, seperti PSI dan Islam fundamentalis. Kemudian pemerintah pada masa Orde Baru juga membentuk Golongan Karya atau Golkar. Pemilu yang awalnya direncanakan pada 1968 baru bisa dilaksanakan pada 1971 dengan diikuti 9 parpol pemilu, di antaranya NU, Parmusi, PSII, Perti, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Murba, IPKI, serta Golkar. Pemilu pada saat itu dimenangi oleh Golkar dengan 62,82% suara. Kemudian dibuatlah gagasan penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai baru, yaitu PPP dan PDI, serta Golkar. Pada era ini dilaksanakan 6 kali pemilu dari 1971 sampai 1997 yang semuanya dimenangi oleh Golkar. Hal ini karena Golkar mendapat dukungan penuh dari PNS dan ABRI. Walaupun pihak ABRI tidak secara langsung mendukung Golkar, namun pihak keluarga ABRI akan serta-merta mendukung dan memberikan suaranya kepada Golkar. Pada masa itu digunakan slogan luber dan judil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya dilakukanlah depolitisasi pendidikan dan dikeluarkanlah SK 028/1974 sebagai respon atas terjadinya kerusuhan yang sebelumnya dilakukan mahasiswa. SK ini membahas tentang pembinaan kehidupan kampus dan perguruan. Selanjutnya dilakukan penyeragaman ideologis melalui Pancasila sebagai konsensus nasional dengan depolitisasi parpol dan ormas. Kemudian dibentuklah P4, yaitu Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila yang dipandang sebagai janji untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi, mencintai sesama manusia, cinta tanah air, demokratis dan patuh, dan suka menolong. Dibentuk juga BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana yang tujuannya untuk mengkoordinasi pelaksanaan program P4, yaitu untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga persatuan terpelihara. Semua partai pada masa ini diwajibkan untuk melakukan asas tunggal atau mau diseragamkan dan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi. Selanjutnya ada penerapan dui fungsi ABRI. ABRI sebenarnya memiliki 2 peranan yang cukup signifikan dan seringkali dikenal dengan dui fungsi ABRI,
yakni selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, ABRI juga merupakan kekuatan sosial politik. Bangsa Indonesia menyadari bahwa TNI yang terbentuk dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat mempunyai arti penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. ABRI lahir dan dibentuk oleh rakyat Indonesia di tengah-tengah perjuangan nasional dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. ABRI lahir sebagai pejuang dan kemudian sebagai prajurit bertekad untuk hidup dan mati dengan negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila, sehingga keselamatan bangsa dan negara merupakan tugas dan tanggung jawab ABRI sesuai dengan latar belakang, yaitu peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik pada masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1997. Itu saja video pembelajaran dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.